Mana peluang kemenangan timnas Indonesia lawan Arab Saudi malam nanti kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat petang Bung Binder. Selamat petang Mas. Ini laga krusial, diharapkan ekspektasi kita begitu tinggi di laga malam ini Bung Binder. Bicara soal perkiraan line up, Kevin Dix dan Mace absen, siapa yang akan menggantikan Bung Binder? Kalau Mace kan di pertandingan sebelumnya juga absen ya. Dan pada saat itu kan yang bermain lawan Jepang adalah Rizky Ridho, Jay Itzes, dan juga Justin Hubner ya. Jadi ya kalau bukan pemain yang sama yang turun mungkin bisa juga Justin Hubner diganti dengan Nathan. Karena sekarang kan Ivar Jenner sudah bisa bermain. Artinya jika Sintayong memilih Ivar Jenner bermain di tengah, berarti Nathan akan bermain di salah satu posisi center back. Kalau di kanan tanpa adanya Kevin Dix ya sepertinya Sandy Walsh yang akan dipilih karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan memang yang sebetulnya dipilih adalah Sandy Walsh ya, kecuali di pertandingan lawan China kan yang ketika Sintayong melakukan rotasi kemudian menurunkan Asnawi di posisi tersebut. Oke. Dengan karakter jika Sandy Walsh diturunkan disiapkan oleh STI ini kan mobilisasinya begitu kuat kanan dan kiri, apakah cukup untuk Sandy Walsh ini? Saya beberapa kali telah mengatakan ya di platform lainnya bahwa sebetulnya menurut hemat saya yang sejauh ini bermain konsisten sesuai dengan perannya dan tidak banyak melakukan kesalahan itu adalah Sandy Walsh. Ini sesuai dengan fakta. Sejauh ini memang permainan dia rapi sekali. Bahkan lawan Jepang kan saya tidak melihat ada kesalahan yang dia lakukan di sektor yang dia tempati itu di sebelah kanan pada saat dia masuk menggantikan Kevin Dix. Memang ya Sandy Walsh sejauh ini sih mainnya stabil ya, konsisten. Oke. Ini satu lagi nama yang disorot oleh netizen juga terutama Eliano Reinders. Bagaimana peluang Eliano akan dimainkan oleh STI atau tidak di malam ini kira-kira Bung Binder? Yang pertama-tama kita harus paham bahwa soal pemilihan pemain untuk masuk ke dalam squad atau untuk masuk ke dalam lineup kan yang paling tahu itu adalah Sintayong karena kan sebagai head coach dia mengikuti ya pemain ini latihan, kemudian pada saat ada pemaparan rencana permainan kan pemain ini pasti ikut ya dalam pembahasan tersebut. Artinya tentu yang akan dia pilih adalah pemain yang bisa memahami rencana permainannya, yang fit 100%, dan memang pada saat latihan itu ya terlihatlah bisa memenuhi standar permainan yang dia inginkan. Tapi kan yang sekarang membuat netizen kita itu penasaran kenapa dalam 2 pertandingan terakhir, yang pertandingan pertama itu lawan China dan juga pertandingan yang baru saja nih selesai lawan Jepang, Eliano ini kan tidak masuk sama sekali ke dalam squad, artinya di bench saja kan tidak ada kan sama sekali. Itu yang membuat penasaran netizen kita dan juga saya. Jadi saya bukan ingin Sintayong memainkan Eliano atau memasukkan dia ke dalam skuad. Saya hanya menanyakan kenapa dia tidak masuk ke dalam skuad. Ya kan bahkan di bench pun tidak ada karena kan dia adalah salah satu pemain yang bermain di Eropa. Dan sejauh ini yang saya melihat permainan dia ya memang impresif. Di klubnya di Eredivisie kan mainnya kan juga kan di kasta tertinggi tuh kompetisi sepak bola Belanda. Iya, Eredivisie. Nah, kenapa tidak masuk? Cuman kan yang saya kecewa jawabannya itu kan nggak dirinci ya. Artinya begini, yang saya ingat tuh di sesi konferensi pers setelah pertandingan lawan Jepang, kan Sintayong menjawab ya jika saya tidak salah ya, karena ini kan saya hanya baca ya dari media ya, saya tidak mendengarkannya langsung ya. Mungkin juga dari media mungkin ada salah kutip atau seperti apa saya nggak ngerti. Tapi yang saya ingat dikatakan Eliano Reinders itu DJ cukup baik. Nah kan kalau jawaban seperti ini kan nggak clear sebetulnya tidak cukup baik dalam hal apa kan. Nah itu. Oke, itu kalau yang sebetulnya belum sesuai dengan kebutuhan, mungkin itu yang bisa dijelaskan mungkin ya Bung Binder ya. Itu yang kita ingin tahu. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, ya kenapa tempo hari dikebut itu naturalisasinya sampai disumpah di Belgia kan? Oke, ini yang kemudian menjadi catatan bagaimana ujung tombak kita karena belum punya striker murni, Rafael Struijk bukan striker murni. Ini harus ada rotasi tidak untuk melawan Arab Saudi dengan tipikal pemain Arab Saudi posturnya tentu lebih besar dari kita. Kalau di era sepak bola modern sekarang ini dengan formasi yang sekarang lebih banyak dipakai 3-4-3, 4-3-3 atau 4-2-3-1, kan memang tidak semua tim itu punya yang namanya striker murni.
kalaupun ada striker murni, sebetulnya striker murni itu kan tugasnya bukan hanya saja untuk mencetak gol, tapi juga harus bisa membuka ruang, harus bisa memantulkan bola. Jadi jika kita pun punya striker, kan bukan berarti langsung dia bisa memberikan solusi dalam urusan mencetak gol. Kan striker bisa saja kan miss chance kan. Tapi yang penting siapapun pemain yang mendapatkan peluang di pertandingan timnas itu harus bisa melakukan konversi. Jadi seumpamanya nih ya Mas, di pertandingan lawan Jepang itu ya, kan timnas kita kan punya 3 ya peluang yang berbahaya. Iya. Yang pertama tuh dari Orat Mangun, oke lah dia gagal. Yang kedua ada crossing dari Kevin Dix. Di tiang jauh itu strike atau Orat Mangun sedikit terlambat. Kemudian yang ketiga dari Arhan, bahkan ada juga dari Verdong, ada 4. Ya kan, kalau dari 4 peluang tidak bisa mencetak gol sama sekali, ya berat juga dong. Ini kan 4 peluang ini bukan pemain yang sama kan? Bukan pemain yang sama nih, pemain yang berbeda-beda kan? Artinya kan bukan saja striker kebutuhan kita, tapi kebutuhan kita adalah finishing. Jadi siapapun pemain yang dapat itu peluang, harus bisa konversi siapapun pemain itu. Finishing touch yang masih dirasa kurang. Bung Binder, terakhir, jadi ketika ada ekspektasi tinggi dari publik, ada ultimatum juga dari PSSI, harus all out malam ini timnas? Kalau saya sih nggak pernah ya mengatakan bahwa harus all out, harus menang. Kalau saya selalu mengatakan fokus dulu dalam permainan kita. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir kan kita tidak melihat permainan timnas kita yang terorganisir dengan baik ya Mas ya. Nah jadi kalau timnas kita mau menang, ya artinya kan permainannya ini harus benar dulu. Dan harus mengurangi jumlah kesalahan. Kalau yang namanya kesalahan pasti akan terjadi di pertandingan sepak bola kan. Bukan saja oleh para pemain kita, tapi juga oleh para pemain tim lawan. Tapi kan jumlah kesalahannya nggak boleh sebanyak seperti di 2 pertandingan terakhir kan. Dan kemudian cara mainnya harus benar. Jika cara main kita sudah sesuai dengan taktik yang diperlukan, jumlah kesalahan itu semakin sedikit, apalagi di lini pertahanan, maka tentu kemungkinan besar akan bisa menang timnas kita. Jadi alangkah baiknya yang difokuskan itu adalah harus bermain benar dulu, harus bermain secara taktis sesuai dengan lawan yang dihadapi. Kalau mainnya sudah benar, maka potensi kita untuk meraih kemenangan jauh lebih besar. Oke, kita doakan tentu yang terbaik untuk timnas yang akan berjuang malam ini, 3 poin. Kita doakan. Terima kasih Bung Binder untuk ulasannya petang hari ini. Terima kasih.